Tahun keempat di periode jabatannya sebagai Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan harus mengemban amanah besar, meneruskan program Pancakarsa yang selama ini menjadi andalan pemerintahan Kabupaten Bogor. Iwan Setiawan yang punya pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor selama 2 periode, tentunya sudah kenyang menjalankan fungsi kontrol, penganggaran, dan juga legislasi daerah. Tiba gilirannya, kini apa yang dilakukannya sebagai PLT Bupati Bogor menjadi sorotan banyak mata. Seluruh programnya yang tersebar di banyak SKPD akan menjadi objek pengawasan anggota DPRD dan tentunya akan ditagih oleh warga Kabupaten Bogor. Iwan Setiawan harus berlari cepat serta memompa semangat seluruh anak buahnya di lingkungan Pemkab Bogor. Sejumlah program andalan menanti untuk segera dieksekusi dan tuntaskan, termasuk program Pancakarsa yang selama ini jadi jargon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin dan Iwan Setiawan. Realisasinya hingga tuntas masih dinantikan. Sanggupkah Iwan Setiawan mengejar program andalannya sebelum periodenya habis? Assalamualaikum sahabat Metropolitan. Sore hari ini sudah ada di studio bersama saya, orang luar biasa, Iwan Setiawan, pelaksana tugas Bupati Bogor. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi sebetulnya ya pelaksana tugas, tapi ya kerjanya ya memang kerja bupati ya mestinya. Ya tidak boleh melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dan hanya menyelesaikan tugas sebagai pelaksana, tapi memang dia menyelesaikan tugas bupati. Sekaligus juga tugas wakil bupati karena ini berangkat ya. Paket. Ya. Kang Iwan, Anda kan dari awal mulai memerintah di Kabupaten Bogor itu kan punya program andalan Pancakarsa. Ya. Sejauh apa program itu sudah berjalan sampai hari ini? Ya, Pancakarsa ini dari mulai tahun pertama penyusunan APBD itu dimulai di tahun 2020 ya. 2019 kan kita melaksanakan apa yang sudah disusun direncanakan oleh bupati sebelumnya. Jadi penyusunan program dari penjabaran misi kami itu kita rangkum menjadi Pancakarsa dan dibuat itu di tahun 2020 dan sampai hari ini penyusunan APBD tahun ketiga, pelaksanaan tahun keempat, memang ada beberapa indikator ya, kurang lebih kalau dulu ada 72 indikator yang harus diselesaikan selama 5 tahun untuk penyelesaian dari seluruh program Pancakarsa. Nah ini tahun keempat kami penyusunan RAPBD sampai nanti tahun 2023 yang kelima, memang ada beberapa indikator yang belum terlaksana dari kegiatan janji-janji politik kami atau Pancakarsa yang insya Allah di sisa 2 tahun anggaran
tahun 2022 dan penyusunan 2023 kami sudah komitmen waktu penyusunan kesepakatan penyusunan RKPD yang hari ini akan dikirim dibuat perkadanya atau perbuknya itu insya Allah tahun 2023 itu ada seluruh janji kami kepada masyarakat akan selesai. Ya, itu insya Allah. Sejak kapan diangkat menjadi PLT? Sejak hari Jumat. Hari Jumat. Pas kejadian itu kan hari Rabu, ya. Kamis, ya. Jumat. Hari Jumat. Saya dikirim telegram dari Pak Asisten, ya, sebagai pelaksana tugas. Hari Jumat itu pas libur Idul Fitri ya. Oh iya. Itu dilantik sebagai PLT, dilantik. Ditetapkan. Ditetapkan dari telegram gubernur. PLT itu melaksanakan tugas sepenuhnya bupati. Betul. Sepenuhnya. Ya. Apa saja termasuk mengganti, mengangkat dengan DPR, kemudian dengan program-program yang sudah berjalan itu dijalankan semuanya. Ya, Perda itu batasannya yang tidak boleh hanya merubah satu kebijakan yang sudah dilaksanakan bupati, seperti revisi Perda, atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan bupati ataupun peraturan bupati itu tidak boleh, diganti kebijakan, dan juga proses promosi atau mutasi pegawai. Itu tidak boleh juga. Dua itu yang tidak boleh dilakukan oleh PLT, kecuali untuk yang ada catatan tambahannya untuk proses pengisian kekosongan satu jabatan, baik itu eselon 2 atau eselon ke bawahnya atau direksi BUMD yang lain itu harus atas persetujuan dari Mendagri. Jadi kalau saya potong. Kalau misalnya ada kepala dinas atau apa yang menurut Anda itu tidak connect dengan program yang Anda mau laksanakan secara cepat dan Anda berharap ini harus jalan tapi kepala dinasnya tidak connect dengan Anda, itu tidak boleh diganti juga. Intinya persetujuan Mendagri. Harus minta persetujuan Mendagri. Kalaupun misalnya kita yang tadi disampaikan bahwa harus sejalan, dan kita ingin akselerasinya berdasarkan rasa atau keinginan saya sebagai PRT, kemarin koordinasi dengan BPN, ya usulkan aja. Demi kepentingan bla bla bla. Kayak kemarin hari ini juga kami sudah ngirimnya ke Mendagri untuk mengisi kekosongan. Kan ada di beberapa dinas di bidang yang kosong. Dan ini keluhan dari Kadis. Kadisnya meminta untuk segera ada yang ngisi. Nah, ini juga harus dijadikan pemikiran untuk bagaimana kita mengirimkan surat. Dan jadi, terus ada lagi yang direksi BULD, BLUD, 4 direksi rumah sakit. Ya, kita kan punya rumah sakit itu 4, Ciawi, Cilengsi, Lewiliang, dan itu Cibinong. Itu kan sekarang posisinya PLT semua, dan tidak bisa di PLT-kan lagi karena aturannya harus diisi oleh orang yang berbeda. Jadi kami sedang mengirim surat ke Mendagri untuk minta persetujuan, minta izin untuk proses open bidding. Ya, itu salah satu yang ya bisa memungkinkan lah gitu, untuk mengisi kekosongan. Berarti sekarang sudah sebulan belum? Jadi dari tanggal berapa ya? Belum sebulan. Belum sebulan ya? Belum. Tapi sejauh ini berjalan baik. Alhamdulillah kami pas diangkat jadi PLT, kami baca aturan tentang PED dan lainnya, ya
kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dari berbagai bidang itu harus normal. Dan kami di awal udah melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder, baik itu internal di Pemda atau dengan Forkopimda, dan yang terakhir kami di acara halal bihalal Kabupaten Bogor kami mengundang tokoh dan lain sebagainya, ya kami juga meminta untuk mendukung saya jadi PRT ini, bantu untuk bagaimana mensukseskan apa yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan di dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Karena dan juga saya tidak punya program baru, karena saya dan Ibu Ade Yasin ini satu paket. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, di dalam satu penyusunan program dan kegiatan, ya sejalan. Mungkin kami akan memprioritaskan yang janji-janji yang belum terrealisasi di waktu 2 tahun ini. Tadi Kang Iwan menyebut TAD. Nah, ini kan program paket ya dari Bupati dan Wakil Bupati sejak dari periode pertama ya, kira-kira begitu. Nah, kemarin masalah itu kan soal WTP. Ya, WTP itu kira-kira untuk mencapai WTP di Kabupaten Bogor itu menurut Anda dinas-dinas itu harus apa? Harus melakukan apa? Supaya nanti WTP di tahun-tahun yang akan datang ini harus WTP gitu loh. Ya, jadi WTP itu kan sebagai status bagaimana berjalannya proses tentang keuangan ya, berjalan sesuai aturan. Jadi tadi juga kami melakukan pertemuan dengan PLT BPK. Ya, kalau yang namanya WTP ini menurut saya kalau dilihat daripada kinerja pemerintah Kabupaten Bogor ini dari sisi akuntansi, pelaporan laba dan lain sebagainya, ya menurut saya tinggal penyempurnaan. Ya, jadi sahabat, WTP itu adalah wajar tanpa pengecualian dan itu di atas hasil audit dari BPK ya. Dan salah satu atau diantaranya WTP itu adalah pemerintah daerah harus melaksanakan dengan baik standar-standar akuntansi pemerintah, betul, kan begitu ya? Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah bagaimana mempercepat pelaporan dari pelaksanaan program ya kerja di masing-masing satuan-satuan kerja yang ada di sana, antara lain seperti itu. Dan ya menurut saya mungkin tidak terlalu sulit kalau itu dikerjakan dengan rapi, dengan baik dari awal ya. Nah sekarang kita tinggalkan itu WTP. Nanti kalau kita ngomong WTP nanti kita lupa programnya. Nah, Kang Iwan, tadi soal Pancakarsa. Pancakarsa itu adalah program andalan Anda. Bisa dijelaskan 3 saja Pancakarsa yang paling utama yang sudah Anda jalankan dengan baik itu apa saja? 3 saja. 3 ya? Ya, contoh ya dari Bogor Membangun ya. Bogor Membangun ini ya kita bagaimana menginventarisasi infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, itu dan pembangunan lainnya. Ya kita menginventarisasi itu untuk pelaksanaan supaya apa yang akan kita rencanakan berdasarkan data. Jadi sebetulnya contoh lah Pak, panjang jalan Kabupaten Bogor ini kurang lebih ada 1.700 km. Kalau disambung-sambung dari kabupaten kecamatan ini. Dan kita prioritas memang hasil musrembang itu bagaimana infrastruktur ini berjalan. Dan juga kami punya proyek yang mercusuar yang mungkin kami mohon doanya, contohnya Bojong Gede Kemang, itu memang itu untuk memangkas jarak dan waktu. Dan itu sudah tembus? Jalan sudah tembus? Belum. Nah, itu kan perlu dukungan dari pusat dan setiap tahun itu program Bojong Gede Kemang itu terus kita anggarkan di situ, walaupun sampai akhir tahun ini mungkin baru bisa sampai Bojong Gede. Kalau itu bisa selesai itu luar biasa, menyelesaikan banyak persoalan ya. Kemang ke Pemda. Yang kedua, saya
berjanji untuk membereskan gedung sekolah yang rusak. Ya kami semua by data misalnya ada 2000 lebih bangunan atau ruang kelas baru yang sudah diselesaikan. Sebetulnya kalau target untuk gedung sekolah itu udah selesai. Cuma kan setiap tahun tuh ini selesai adalah yang rusak. Jadi kalau memang untuk target sih sudah sampai. Itu yang selanjutnya yang menurut saya Bogor cerdas, ya kami bagaimana selain bangunan juga bagaimana membantu siswa yang tidak mampu dengan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Itu beasiswa? Ya. Semacam itu? Bukan, bantuan untuk buku, seragam, dan apa lagi ya? Batu, seragam, dan alat-alat belajar. Itu menurut saya tahun kedua dan ketiga itu berjalan. Cuma kan itu kalau dilihat dari Pancakarsa itu kalau kita breakdown itu ada 31 indikatornya. Indikator 5 Pancakarsa itu kan 5 tujuan tekad kita itu ada diurai itu dari pendidikannya berapa, dari pembangunan itu ada 31. Saya hanya minta 3 utama. Bagaimana dengan Samisade yang itu? Samisade itu itu masuk Pancakarsa juga? Pancakarsa Bogor membangun. Itu kami dulu janjinya akan ada betonisasi jalan desa. Nah itu dibuat satu rumusan bagaimana untuk membangun desa, jalan desa ini, karena kan menurut aturan jalan desa itu tidak bisa dibangun oleh dinas PUPR. Karena PUPR itu tugasnya adalah membangun jalan tingkat kabupaten. Caranya untuk membangun jalan desa itu kita rumuskan dengan membuat satu kebijakan melalui peraturan bupati, yaitu dibuatlah Banke sebetulnya itu bantuan keuangan untuk desa. Cuma nilainya karena ya kita ngukur kemampuan, anggaran kita mampu, ya kita ingin mengadop dari pusat. Di pusat kan ada namanya DD ya, dana desa itu 1 miliar 1 desa. Nah ini bantuan keuangan yang diberikan oleh Bupati Bogor, Pemda Bogor ini 1 miliar 1 desa untuk menjawab masyarakat yang jalan-jalan di desa ini yang rusak karena tidak mungkin terjangkau oleh PUPR. Ya, bentar, yang dari pusat itu 1 miliar? Ya, DD. Itu langsung? DD ke desa. Itu langsung ke desa? Ya. Yang 1 miliar lagi dari Pemda. Dari Pemda berarti Samisade itu. Berarti desa dapat 2 miliar. 2 miliar. Kurang lebih 2 miliar. Cukup besar. Tapi tidak semua desa pagunya 1 miliar desa kabupaten ya. Iya. Tapi kita memberikan anggaran tersebut berdasarkan usulan proposal. Dan ini melalui Musrembang Des. Kita misalnya dikasih pagu 1 miliar, silakan desa membuat musyawarah dengan masyarakat desa. Pokoknya pagunya 1 miliar aja. Dan itu berjalan. Usulan seperti itu berjalan. Tapi tidak semua desa 1 miliar. 1 miliar. Ya, bagaimana kreativitas dan bagaimana dia membuat satu proposal ini yang bisa meyakinkan dan sesuai aturan. Ada yang 250 juta, ada yang 500 juta, ada yang 700. Iya. Ada yang 1 miliar, ada. Ini khusus untuk infrastruktur desa. Infrastruktur desa. Yang tidak bisa disentuh oleh dinas PUPR untuk jalan desa itu. Ya, ini adalah beberapa dari Pancakarsa itu kan. Ya. Dan memang kekuatan program ya, Kabupaten Bogor itu adalah Pancakarsa. Dan kita akan melihat nanti sampai akhir periode ini sejauh apa, sebesar apa benefit yang diperoleh oleh masyarakat desa di seluruh Kabupaten Bogor ini dari Pancakarsa ini. Nah, Kang Iwan, ini kan Anda akan melaksanakan tugas tinggal berapa lama lagi nih? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Apa yang ada dalam pikiran Anda atau apa yang sudah Anda pikirkan di dalam menyelesaikan tugas selama 1 tahun 7 bulan ini? Ya, yang pertama kami menyusun kekuatan bahwa tim ya, yang namanya SKPD di bawah koordinasi Sekda ya harus satu frekuensi. Satu frekuensi ini apa yang kita rencanakan harus didukung. Dan yang kedua, kami di dalam mendukung program yang akan kami laksanakan itu, bagaimana kekuatannya adalah dengan menyusun RAPPD
ini supaya maksimal prioritas untuk janjinya di masyarakat. Itu perjuangan perlu. Karena menurut saya kebetulan hampir 2 periode ya di Badan Anggaran. Ya perjuangan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah bagaimana dari penyusunan RKPD sampai ke KUAPPAS sampai ke RAPBD itu harus dikawal secara ketat oleh pimpinan supaya janji kita dari masyarakat itu bisa terwujud dengan anggaran yang cukup untuk mewujudkan itu. Seberapa Anda dengan parlemen atau dengan anggota DPRD? Dengan DPRD seperti apa? Kalau dalam menyukseskan 1,7 bulan ini, 1 tahun 7 bulan. Saya sudah berkoordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman di fraksi, pimpinan dewan dan juga para pimpinan fraksi waktu kemarin itu pas ditunjuk jadi PLT. Ya kami minta dukung kami. Karena kita pemerintah eksekutif ini sebagai unsur penyelenggara negara dan juga dewan itu, legislatif itu sama unsurnya penyelenggara negara. Gagalnya kami sama juga dengan gagalnya teman-teman dewan karena satu kesatuan ya unsur dua unsur yang memang sama-sama tujuannya sama penyelenggara negara. Jadi tidak boleh misalnya kami punya program ini dan ini sudah dijadikan satu kesepakatan waktu kami dilantik menang visi misi itu disusun menjadi satu janji kami itu dalam RPJMD 5 tahun dan itu disepakati antara DPRD dan Bupati. Nah ini kan udah ngikat antara DPRD dan Bupati program 5 tahunnya ini. Jadi tidak ada lagi misalnya menolak. Mungkin komunikasi yang belum. Ya kemarin ya adalah dinamika wajar kalau dengan teman-teman dewan itu tidak harus bulat kan. Nonjong dulu, nanti bulat kan komunikasi, tarik masalah program, masalah ini kan sama juga teman-teman dewan itu punya keinginan bagaimana program ini tepat masyarakat lebih prioritas dan kita juga di eksekutif sama tujuannya cuma kan apa yang kita sepakati ini ya harus ditindaklanjuti dengan pengawasan di dalam proses awal penyusunan RKPD sampai KUAP sampai RAPBD itu harus dikawal Pak. Kalau nggak dikawal nanti apa yang kita janjikan uangnya nggak ada, kepakai ke yang lain. Nah ini kan ke depan lah saya punya cita-cita RAPBD ini prioritasnya itu belanja publik itu langsung masyarakat apa yang sudah kami janjikan bisa terlaksana dengan dukungan anggaran. Ya, Kang Iwan, Anda punya program Pancakarsa, kemudian nanti waktu Anda ini kan tinggal 1,7 tahun 7 bulan ya. Nah, kalau saya melihat statistik kabupaten itu angka kemiskinan di kabupaten itu juga masih 8,3% ya dengan rasionya kira-kira 8,3% dari total populasi yang 5,4 juta jiwa ya. Kemudian saya melihat juga tingkat pengangguran juga masih cukup relatif besar dari 400.000 sekian orang masih menganggur di Kabupaten Bogor. Nah, Anda melihat ini sesuatu dan apa yang harus Anda lakukan paling tidak mengurangi? Ya mudah-mudahan dengan situasi pandemi yang sudah mulai landai dan kebijakan pemerintah pusat juga sudah banyak ruang bagaimana kita meningkatkan kegiatan masyarakat secara normal seperti kegiatan ekonomi dan lain sebagainya itu juga akan berimplikasi terhadap situasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat itu. Yang kedua, dengan adanya kegiatan kembali normal, kami juga punya leluasa bagaimana kegiatan ini bisa kembali normal dengan dibukanya lowongan kerja, lapangan kerja, dan juga bagaimana untuk investasi di Bogor ini juga kembali normal dan pariwisata normal karena banyak gara-gara 2 tahun kemarin itu lockdown atau level 4 lah, jadi banyak yang nganggur, banyak yang berhenti, banyak lah semua itu. Sekarang kan ekonomi ini bergerak bukan karena kehadiran pemerintah semata, tapi semua stakeholder yang ada itu terbuka semua dan yang tadinya nganggur bisa kembali kerja. Yang kedua,
pendapatan kami di sektor pajak juga akan meningkat. Nah, itu kami juga punya salah satunya adalah bagaimana untuk peningkatan pemulihan ekonomi. Ya. Pemulihan ekonomi itu banyak yang sekarang mulai kami gulirkan, ya membuat regulasi dan juga bantuan-bantuan seperti ke UMKM untuk kembali seperti normal kembali, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan dan juga mendistribusikan masyarakat Bogor yang ada di diaspora itu yang namanya magang besar ya, atau namanya magang untuk para pelajar untuk didistribusikan kepada perusahaan untuk magang. Itu ribuan ya kalau tidak salah. Kerjasama dengan industri-industri yang ada di Kabupaten Bogor. Karena sudah kembali normal itu. Ya. Dan juga bantuan-bantuan seperti beasiswa, kita kemarin 1.200 beasiswa, alhamdulillah. Ke 1.200 beasiswa itu ke warga Bogor yang berprestasi, ke mahasiswa untuk ke universitas swasta dan yang negeri. Ada 1.200. Tahun ini pas kita ada penambahan 109 orang yang bulat jadi 1.000. Tahun kemarin 1.100 berapa, kurang 1.000 berapa, sekarang dibulatkan jadi 1.200. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan berapa lama? Sudah 1.000 lebih. Tahun kemarin. Oh, mulai dari tahun kemarin. Iya, tahun kemarin Diaspora sudah menseleksi dan sudah masuk didistribusikan ke seluruh universitas yang ada di Bogor Raya, swasta dan juga yang universitas negeri yang ada di Indonesia. Saya lihat indeks atau Human Development Index di Kabupaten Bogor itu kan juga sedikit mengalami kenaikan ya, dari 70,4 menjadi 70,6 ya. Nah, itu faktornya apa? Karena ada ini antara ini kan ada indikatornya kan pendidikan, kesehatan dan akses terhadap lapangan kerja kan sebetulnya itu. Nah, ini apa faktornya apa? Apakah karena COVID sudah selesai atau apa? Ya, ada kenaikan itu. Kenaikan itu kan kontribusi dari 3 poin ya, seperti rata-rata lama sekolah yang memang dalam tahun kita ini masih berkutat di 8,7 ya, berarti kita masih belum sampai lulus SMP, masih kelas 2. Tapi kan dengan adanya peningkatan akses stabilitas jalan atau untuk ke sekolah dan juga membuat sekolah-sekolah baru di tingkat SMP atau penambahan ruang kelas baru, itu juga menambah bagaimana tingkat pendidikan mulai meningkat. Yang kedua, kita juga punya program kelas jauh dan juga pendidikan non formal untuk paket A, B, dan C. Itu juga untuk mengurangi gap supaya kita ini target rata-ratanya ingin di SMP lah, di poin 9. Ini kan dari 8,7, jadi ya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan, dengan adanya aksesabilitas dan peningkatan ekonomi, masyarakat yang di pedesaan itu bisa sekolah. Terus yang kedua, kita kan UMK, gaji buruh itu kan naik tuh. UMK UMK itu kan kita ada kebijakan naik, itu kan meningkatkan daya beli masyarakat itu sudah mudah-mudahan sudah di angka 700, ada di angka lebih ya, karena itu mendorong juga terhadap IPM dan juga peningkatan kesehatan. Kita banyak rumah sakit, ada 29 rumah sakit ya, mudah-mudahan rata-rata usia masyarakat Bogor itu yang tadi disampaikan Pak Jadi itu kan di poin 70 ya, mudah-mudahan rata-rata usia warga Bogor itu ya mudah-mudahan bisa di angka 75 atau 80. Itu yang kontribusi terhadap poin tadi Human Development Index itu. Ya. Ya. Apakah kenaikan tadi itu ada biasanya kenaikan akses pendidikan ya, kemudian akses terhadap lapangan kerja ya, dan bagaimana dengan kesehatan. Nah, di kesehatan ini COVID sudah bagaimana di Kabupaten? COVID ini saya patokannya ya, kalau saya ini setiap hari itu update informasi dari rumah sakit. Dari rumah sakit itu di bawah 2% Pak. Bornya itu, keterisian warga yang dirawat di rumah sakit itu paling kayak kemarin hari ke-7 saya masuk waktu habis libur, itu saya cek rumah sakit Cibinong itu ada 1 yang dirawat, dan itu juga mau pulang. Jadi rata-rata kalau saya lihat sih udah di bawah
satu hari itu udah di bawah 100. Paling ada itu 100 itu dalam satu wilayah, misalnya dari 40 kecamatan, paling 2, 1 kecamatan 3. Ini alhamdulillah, dan saya tiap hari ngecek di rumah sakit 4 rumah sakit itu keterisian orang yang dirawat di itu udah 1-2 lah, sampai di bawah 5 lah. Ya, itu alhamdulillah. Anda boleh disebut ya bisalah mengatasi COVID ini secara kolektif dengan daerah-daerah yang lain. Tapi kan tiba-tiba muncul lagi PMK di Kabupaten Bogor. Nah, kumaha tuh? Ya, PMK kan minggu-minggu kemarin tuh rame, Pak. Saya dengan teman-teman wartawan ini di Metro juga ya, di Radar. Ya, kami sudah mendeteksi karena ada perintah dari kementerian untuk mengawasi pasar hewan yang ada di Bogor. Pasar hewan di Bogor itu yang terbesar adalah di wilayah timur, itu di daerah Jonggol. Dan itu sebagai pintu masuknya lalu lalang atau jual beli hewan itu terbesar di Jonggol. Dan kami sudah seminggu yang lalu sudah turun tim, dan untuk mengawasi bagaimana distribusi hewan ke Bogor ini bisa terdeteksi PMK. Dan memang adalah penolakan dari masyarakat, dari pengelola pasar, dari ini katanya ditutup, tapi bukan, ini perintah dari pusat, harus diawasi. Dan benar bahwa tujuannya adalah untuk bagaimana melindungi pasar juga. Seandainya ada satu hewan yang terdeteksi positif PMK, ya harus ditutup sementara. Kemarin ada yang ditutup kan? Ya, makanya kemarin bukan 1, 14. 14? Kurang lebih 14 kalau tidak salah. 14 ditutup lah sementara. Ditutup semua? Ditutup sementara sampai mungkin 14 hari. Seperti apalah kayak COVID. Itu 14 kandang atau 14 peternak? Pasar. 14 pasar? 14 hewan yang masuk ke pasar besar itu. Ada 14, dan itu yang 14 itu sekarang kita isolasi. Oleh Diskanak kita, Dinas Kesehatan dan Peternakannya, kita isolasi. Sapinya diisolasi? Isolasi, kita obatin, dan pasarnya kita bersihkan. Disemprot desinfektan atau ini yang lain, supaya ya kita kan mendekati Idul Adha ini kan, orang berharap panen, dia miara kambing, sapi ini untuk dijual. Ya kita mudah-mudahan 14 hari ini sebelum Idul Adha udah clear, udah normal kembali lah. Karena sapi-sapi kurban yang ada di kawasan Bogor dan sekitarnya ini kan datangnya dari luar ya kan? Dari mayoritas luar. Dari Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Barat, dari Bali ya, kira-kira seperti itu ya. Ini yang kena ini apakah transit Surabaya? Enggak sempat, belum dimentor. Ini udah masuk ke Jonggol? Iya, enggak. Maksudnya mereka itu sempat transit nggak di Surabaya? Enggak. Langsung langsung ke Bogor. Langsung ke Bogor. Iya. Mungkin itu bukan di luar Pulau Jawa, kayaknya masih di daerah Jawa, Pak. Saya tidak tahu dari mana, belum diidentifikasi. Tapi kalau dirinci ada sih laporan dari pemiliknya siapa, terus ininya dari mana. Tapi kan ya nanti ada di kepala dinas lah, karena kalau dipublish juga kan kasihan nama peternak atau petani tersebut lah gitu. Oke, ya kita lihat dulu Kang Iwan Setiawan sebagai pelaksana tugas Bupati Bogor. Ngomongin Kabupaten Bogor ini pastinya nggak lepas dari banyaknya permasalahan yang dihadapi. Kan tetapi, dari masalah itulah muncul banyak terobosan inovatif. Berbagai program andalan ditarget setiap tahunnya. Semuanya tertuang dalam program Pancakarsa. Program 1 miliar 1 desa atau terkenal dengan nama Sami Sade, pembangunan Jalan Raya Bogor Kemang, dan pembangunan jalur Puncak 2 untuk mengurai kemacetan puncak menjadi salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Lalu, bagaimana komentar warga soal pembangunan yang ada? Bagaimana pula harapan warga untuk Kabupaten Bogor ke depannya? Adakah keluhan atau pesan spesial yang ingin disampaikan warga untuk Iwan Setiawan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di bumi Tegar Beriman? Kita simak selengkapnya. Untuk pembangunan Cibinong yang paling kelihatan yang terbaru tuh tentang ini ya, jalannya terutama di sekitaran Pemda tuh ya.
lagi ada perluasan jalan untuk pejalan kaki ya. Itu bagus sih, saya dukung untuk pembangunan itu. Pembangunan tuh di Kabupaten Bogor cukup meningkat, pesat juga. Cuma emang belum diimbangin karena efek COVID kemarin yang perekonomian masih belum pulih juga lah. Masih dalam transisi lah. Ya mudah-mudahan di tahun berikut ini atau tahun depan perekonomian Kabupaten Bogor juga udah pulih kembali. Udah cukup berkembang sih ya, soalnya kan sekarang udah ada taman buat main anak-anak, jadi kan nggak susah lagi kalau main. Kan tadinya kan di sebelah sini kan tadinya ituan ya, yang Gor Pakansari tuh sekarang udah pindah ke sana, cuman kalau ke sana kan agak jauh, kalau di sini kan deket. Semoga Kabupaten Bogor bisa terus maju, bisa lebih bersih juga, terus juga untuk pejabat-pejabatnya bisa lebih bertanggung jawab lagi untuk memimpin Kabupaten Bogor ini. Ciawi sendiri tuh pembangunan masih kurang lah. Lebih cenderung di dekat-dekat Pemda ini yang pembangunannya cukup meningkat. Ini perlu jadi catatan buat Bupati Bogor juga untuk meninjau kembali daerah Ciawi. Ya kalau bisa sih lebih bagus lagi kayak buat transportasi umumnya tuh kayak model mobil transnya kan belum ada di sini. Ada sih ini buat ke bandara doang. Cuma kalau ada buat warawiri ke daerah-daerah yang dekat kan lebih bagus. Gimana? lagi. Apa komentarnya? Ya, memang untuk wilayah Bogor ini kan ada 40 kecamatan ya. Jadi kami ke depan kami akan lebih responsif untuk bagaimana menanggapi keluhan masyarakat. Kami juga membuka laporan langsung dan setiap kami ada medsos, setiap kami ada kritik atau permintaan dan keinginan masyarakat, selalu kami tindak lanjuti, Pak. Kami inventarisasi. Ini mulai setelah kami jadi PRT ini, ya secara pribadi kami ingin mendengar langsung, tidak perlu dijawab, tapi kami ingin membuat satu kebijakan yang kita respon dari masyarakat langsung. Memang kalau pembangunan itu ada aturannya melalui musrembang desa, kecamatan, dan disitulah disebut perjuangan bagaimana mewujudkan kegiatan masyarakat itu. Kita ini berjuang untuk menarik atau menggeser kepentingan yang lain yang belum prioritas, digeser kepada yang memang untuk publik. Nah ini ada yang bilang, Bapak kan udah jadi wakil bupati, pengambil kebijakan langsung, atau sekarang PLT. Kok Bapak ada yang bilang harus berjuang? Ya tetap berjuang, bagaimana? Kita kan bukan tahu 100% struktur APBD. Ya kita juga dengan teman-teman SKPD suka menyampaikan, jangan berharap Anda ini anggaran yang sudah di zona nyaman tiap tahun begitu, habit namanya, tapi tidak mau diganggu, tidak mau digeser karena udah kebiasaan. Nah ini yang ingin kami ke depan, ini kan ada dua lagi nih Pak, dua lagi musim penyusunan APBD, yaitu 2022 kami pelaksanaannya, mungkin nanti ada di perubahan juga, mungkin bisa kami bikin satu kegiatan yang memang untuk ke masyarakat. Di Oktober, Oktober ya? Di perubahannya, kami ingin ada intervensi juga, menggeser atau memindahkan sesuai aturan kalau memang boleh, kita drop yang ini, geser ke yang untuk masyarakat langsung, itu satu. Yang kedua, di 2023 penyusunan hari ini kan sudah ada di penyusunan keputusan bupati, keputusan gubernur, peraturan gubernur untuk RKPD. Nah nanti kami sudah menyusun tim khusus ya. Tim khusus ini yang laporannya langsung ke saya tentang rasionalisasi dari defisit APBD yang tahun ini tuh, tahun 2023 ini setelah penyusunan RKPD ini 1,8 triliun defisit. Nah ini menurut saya defisit ini memang setiap tahun begitu. Nah kami kan ada keterbatasan dengan kesibukan, dengan yang menyisir supaya dalam posisi defisit kembali ke posisi nol, kita harus menghapus 1,8 triliun ini. Ya kalau dengan waktu seminggu nggak mungkin, malah nanti yang kecoret belanja publik. Nah kami punya secara pribadi punya satu kebijakan, tidak merubah program, tapi kebijakan saya ini tim khusus yang tanggung jawab langsung ke saya.
Misalnya itu orang-orang yang sudah ahli dalam di Bapeda, BPKAD dan juga di Prodalbank, kami ambil orangnya harus mengurangi 1,8 itu siap kegiatan dan program apa aja. Itu berapa total APBD setahun? Atau tahun 2022 ya, itu 8 lah. 8 triliun. Nah, tapi sekarang kan yang disajikan ke saya nih 1,8 defisit. Kan gimana saya mau nambah program baru disajikan dalam posisi 8 triliun tapi ada 1, defisit. Sekian itu defisit ya. Ya mungkin nanti yang kecoret kalau tim ini udah dibentuk dan saya udah tanda tangan ini tim khusus ini lapor langsung. Kalau ini memang tidak bisa, tidak prioritas karena ada kepentingan salah satu dinas atau kepala dinas atau siapapun mencoretnya kagok atau sungkan. Tapi kalau kami yang nungguin, itu tongkrongin, ya coret-coret aja. Itu tim khusus ini supaya kami ingin ramping itu dalam posisi ini kualitasnya apa yang dikurangin itu tidak mengurangi belanja masyarakat. Itu. Ini mungkin satu keinginan atau kebijakan supaya tidak dengar lagi yang namanya di medsos apa ini jalan ini ditanamin ikan mungkin dulu ya ditanamin pisang ditanamin apa gitu ya tadi ada keinginan bagaimana kalau di kabupaten di daerah tertentu itu juga perlu ada fasilitas transportasi trans seperti di Bogor ada namanya Trans Pakuan ya nah itu di sana itu seperti apa tadi ada ya. Menurut saya memang itu memungkinkan untuk di daerah Cibinong Raya. Karena Cibinong Raya terintegrasi 4 kecamatan Cibinong, Babakan Madang, Citerep, Sukaraya dan Bojonggede. Mungkin di lingkungan Cibinong Raya ini memungkinkan kita bikin satu bis yang terintegrasi ke 5 kecamatan itu. Transportasi publik kira-kira. Ya mudah-mudahan. Nah, mungkin ini masukan ya dan kita akan koordinasi dengan PDJT dari kementerian dan dari kementerian itu mensupport banget bagaimana Bogor ini mengurai ada 51 kalau tidak salah titik kemacetan dan bagaimana dari kementerian itu mensupport secara satu persatu diselesaikan. Contohnya sekarang kita sedang membuat yang di Bojonggede itu kayak underpass, flyover dan itu yang jembatan penyeberangan dan ini mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan. Terintegrasi. Nanti ada flyover di Bojonggede yang daerah macet itu kan daerahnya ada perlintasan dan kereta api. Jadi underpass. Untuk jalur ke Bomang itu langsung ke Pemda itu melalui underpass ke Villa Asia. Udah. Sebetulnya Bomang itu dari Bojonggede Kemang itu tinggal ada mungkin 200 meter lagi, Pak. Yang bisa, cuma di situ ada rawa dan ini harus bikin jembatan kayak kelok 9 yang muter, jadi di sini rawa gitu. Tinggal itu aja. Udah kita Villa Asia udah kita bebasin, tinggal mungkin ada jalur yang kemarin ramai ada tanah yang dikeruk, dimaling gitu. Sekarang sih laporannya udah diisi kembali dan tinggal menyambungkan sampai Bojonggede langsung ke Pemda insya Allah. Tadi ada harapan dari Ciawi itu. Pembangunan jangan dipusatkan di sekitar Cibinong aja, Ciawi juga. Ya memang gini, kita perlu sampaikan ya kenapa kemarin rame bahwa Cibinong Beautification Project itu memang salah satu janji ya untuk menata wilayah ibu kota. Dan juga kebetulan dulu itu tahun 2020 itu rame Bogor Kabupaten itu akan jadi tuan rumah Piala Dunia. Oh iya ya. Dari situ kita U23 itu ya. 2020 ya. 2020 ya. Kita rame itu, akhirnya kita langsung di tengah perjalanan penting kalau ditunjuk ini infrastruktur harus segera. Akhirnya kami membuat satu kesepakatan dengan DPRD, persetujuan langsung di tengah program itu masuk program itu dan disepakati 2019, 2020 dan itu batas sebetulnya. Tapi termasuk trotoar yang menurut tadi bagus itu ya. Sebetulnya itu janji bukan karena direncanakan awal, karena kami tidak mau ini kan kayak beauty contest dengan 5
kabupaten kota di Indonesia untuk jadi tuan rumah waktu itu. Ya kami bukti keseriusannya, kami sudah anggarkan kurang lebih di angka 300 miliar. Kami sampaikan juga ke panitia FIFA, ke panitia PSSI. Kami sudah anggarkan 300 miliar dengan lapang bola, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya kami udah ini, saya bilang keseriusan ini udah masuk di dalam APBD 2021. Tapi ternyata nggak jadi. Tapi pembangunan nggak bisa ditolak jalan gitu lah. Dan itu tidak ada ruginya sebetulnya. Kan pintu gerbang masuknya ke Pemda Cibinong itu ya dimulai dari tol keluar di kandang roda. Nah, tapi kan ya itulah, kita tujuan besar sebetulnya. Saya baru sadar, saya baru ngeh, ternyata kita sama merah ya. Iya, kita Saya merah putih, Pak. merah putih ya. Ya, nasionalis, Pak. Nasionalis. Iya. Saya sebetulnya merah, Pak. ya, saya ini merah tapi di dalam itu merah putih. Iya, jadi kan ada bilang kalau dari partai politiknya nasionalis, Pak. Tapi merah ini nggak ada kaitannya dengan merah yang dipikirkan Kang Iwan, beda. Nah, Kang Iwan, Anda ini 1,7 bulan. Anda butuh wakil nggak ini? Nanti kalau Ya, kita ikutin aturan lah. Kalau saya kan secara pribadi, bagus sebetulnya ada wakil. Ada wakil untuk bagaimana mendistribusikan tugas. Dulu saya pernah jadi ketua panitia. Panitia mengisi wakil waktu zaman Ibu Nur Hayanti. Ya itu waktu itu 3,5 tahun atau 4 tahun ya. Nggak jadi-jadi. Itu susahnya minta ampun. Karena dinamika di politik ini luar biasa waktu itu. Dan ada, ya nggak tahu lah, kita sampai tidak jadi kan, tarik menarik. Dan ada batasan. Sekiranya tadi Anda kalau ada wakil, Anda lebih senang, ya kan? Ya. Tapi kalau tidak ada wakil, Anda sanggup menyelesaikan 1,7 bulan ini dengan program yang begitu banyak? Harus sanggup, Pak. Harus. Karena istilahnya kalau dikasih tugas itu jangan nolak. Kalau nolak nanti kepercayaan diri niatnya udah lemah. Jadi saya siap dengan pengalaman dan tim yang sudah profesional lah. Pemda Bogor itu dari segi apa ya, istilahnya ada sakit itu, penilaian lakit dan sakit itu rata-rata kecerdasan atau kemampuan pegawai Pemda Bogor ini ya lumayan baik, Pak. Poinnya kalau tidak salah tuh di atas 50%. Apa yang kita inginkan disajikan. Yang kedua, ya pengalaman saya di organisasi di Dewan dan juga dukungan dari Dewan, ya harus jalan, Pak. Ibu Nur Hayanti itu backgroundnya dulu adalah birokrat. Dan saya melihat beliau ini yang pertama membangun sinergitas dan komunikasi yang saling percaya terhadap birokrat luar biasa. Dan ternyata beliau juga bisa membangun komunikasi dengan DPRD. Ya. Saya background DPRD, ya insya Allah lah dengan teman DPRD dan dengan birokrat ya kita berproses mudah-mudahan cepat. Cepat kembali seperti semula dan tugas utama yang harus kita laksanakan pelayanan publik dan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan masyarakat itu melalui APBD. Ya, Kang Iwan Setiawan ini wakil bupati, tapi sejak hampir sebulan yang lalu diangkat menjadi pelaksana tugas Bupati Bogor ya. Makanya tadi saya mau ganti plat nomornya itu. Saya gantikan dari 2 ke 1 aja. Kita tempel nomor 1 biar jadi bupati begitu. Tapi kan ada aturannya. Aturannya ada. Ya. Wakil Bupati, Iwan Setiawan, pelaksana tugas Bupati Bogor.